Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Kawal Antara Kalteng kembali lagi di Bara Kalteng bersama saya Rendik Andika. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari PLN UID Kalselteng, Pak ya. Gitu. Pak DM Pak Iwan Sulistiono. Izin kalau tidak salah sekitar 2 bulanan Bang ya, menjabat di GM. 4 bulan. Oh, 4 bulan ya. Iya. Oke, siap. Ya Mas Rendik. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya datang ke podcast kami di Bara Kalteng. Hari ini kita ingin ngobrol sedikit Pak tentang aktivitas progres PLN UID Kalteng termasuk terkait bulan Hari Pelanggan ya, pelanggan nasional. Pertama-tama Pak, bagaimana kondisi PLN Kalselteng kondisi sekarang nih Pak, dari pembangkitnya secara umum seperti apa sih Pak? Oke, Mas Andika ya semanggil ya. Siap. Biar Nggih. gampang. Makasih Mas Andika. Nggih. Bisa di Bara namanya ya? Bara Kalteng Pak. Itu Apa artinya singkatnya bincang-bincang Ada dua, Pak. antara bincang-bincang antara Kalteng atau Bara ini bahasa Dayak dari Pak, dari Kalteng. Bara itu dari. Iya, Oke. ada Jadi dua. baru Tergantung lagi nih. pilih yang mana ini Pak? Jadi ada apa ini kata baru dari bahasa Dayak ya. Gitu. Oke, saya cerita dulu, kita di UID Kalselteng itu membawai 2 provinsi ya. Nggih. Nah, dari 2 provinsi itu kita punya 6 UP3, unit pelayanan pelanggan. Oke. Yaitu unit pelanggan untuk Kalteng itu ada 3, Palangkapuas, Pangkalan Bun, dan Palangkaraya. Untuk wilayah Kalsel itu ada Banjarmasin, Barabai, dan Tanah Bumbu atau Kota Baru. Oh, Kota Baru. Ya. Nggih. Nah, Ya, ya. kebanyakan beban paling tinggi itu di Banjarmasin. Kenapa itu Pak? Jadi mungkin pelanggannya banyak di situ, Pak. Oke. Pelanggannya. Nah, kita punya pelanggan tegangan tinggi itu di Tanah Bumbu. Ya, ada 2 pelanggan tegangan tinggi. Jadi pelanggan tegangan tinggi itu istilahnya udah prioritasnya udah di atas. Itu Jadi perusahaan pelanggan, atau ya, perusahaan batu bara. Siap. Jadi dia dilayani dengan tegangan 150 kV. Kalau yang teman-teman yang biasa untuk di rumah kan 220 ya. Nah, Oke, Pak. cerita tentang kapasitas kita ya. Oke, Jadi betul. di Kalimantan itu daya mampunya itu 1100 MW. Ya. Oke. Beban puncaknya 980 MW. Jadi ada cadangan 120 MW. Itu yang bisa kita layani untuk pelanggan di wilayah Kalselteng. Artinya Mas masih Rendik ya. sisa banyak Pak, Masih, surplus, Pak, masih. ya. Tapi nanti kalau ada pelanggan tegangan tinggi lagi, kita harus tambah pembangkit. Masih memungkinkan itu Pak, atau Nggih. progresnya seperti apa untuk penambahan? Jadi kita kan punya rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RPTL yang sudah disahkan pemerintah. Nggih. Jadi ada beberapa opsi penambahan pembangkit gitu ya. Contohnya di Kota Baru, terus di mana ya, lupa saya itu. Mungkin di Kalimantan Tengah juga ada. RUPTL itu merupakan arah dari PLN untuk membangun sistem kelistrikan. Jadi pemerintah tahu, karena apa? Di RUPTL itu ada keikutsertaan pemerintah ya, terkait subsidi dan lain sebagainya. Jadi Nggih. kalau nggak masuk RUPTL, kita harus mengajukan lagi gitu. Oh, Nah, RUPTL itu oke. sampai tahun 2034. Panjang Pak ya? Iya, rencana untuk penyediaan tenaga listrik itu sampai tahun 2034. Nggih. Nah, kalau seandainya di tahun 2034 itu ada yang perlu segera, nah kita melakukan revisi RUPTL. Biasanya tiap tahun ada itu. Walaupun Nggih. sampai 2034, nanti tahun 2027, wah ada tambahan lagi nih pelanggan di Kalselteng. Sekian, butuh daya sekian, pembangkit kita kurang. Nah, itu masukin RUPTL Iya. lagi. Apalagi sekarang kan progres pembangunan di daerah-daerah kan ya banyak Pak ya, kayak di Iya. Palangkaraya selain umumnya perumahan, di sini juga ada membangun mall baru. Gitu Iya. kan, tentunya itu dayanya juga Nah, itu sudah masuk. Contohnya kayak apa itu?
Dutamol ya, Iya, itu Dutamol. udah masuk, kita udah operasikan mungkin itu. Oke. Ya, ya. Artinya PLN selalu siap melayani Pak ya. Oh, siap. Nah, untuk menjaga keandalan sendiri seperti apa sih Pak? Ini kan jaringannya banyak, kemudian wilayahnya luas, kemudian jaringannya ini kan ada yang termasuk di tengah hutan ya. Mungkin kalau kota-kota masih cepet di tengah hutan. Kemudian kalau tidak salah ancaman di Kalsel-Teng ini kan ada petir juga angin. Itu seperti apa Pak? Jadi untuk mengamankan keandalan ini kita punya 284 pegawai ya. Terus ada tim PDKP. Jadi pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Jadi pelanggan itu tidak akan merasakan pemadaman dalam kegiatan PLN, gitu. Karena kita bisa melakukan pekerjaan itu dalam keadaan bertegangan dan sentuh langsung. Maksudnya Pak? Sentuh langsung itu bisa dipegang gitu jaringan 20 kV kilovolt itu secara langsung dengan menggunakan alat bantu tentunya. Jadi menggunakan crane. Nah, teman-teman PDKP itu bisa melakukan pekerjaan tanpa padam, dipegang, terus melakukan penggantian, pendirian tiang, gitu kan, tanpa pelanggan ini merasakan padam. Tapi kalau teknologi baru itu. Tapi kayaknya serem Pak ya? Kalau bikinnya serem ya? Yeah. Nah, kita yang di rumahan aja kan itu. Di rumahnya 220 tuh. Iya. Ya kaget gitu kan. Wah itu kalau 20 kV ya langsung berangkat kita. Safety-nya. Sangat. Jadi satu disiplin tinggi. SOP yang ketat. Ya. Jadi tidak boleh ada lengah. Nah, personil yang dipilih itu sangat ketat sekali. Jadi nggak boleh. Jadi dicek kesehatan dan lain sebagainya. Pasukan khusus Pak? Nah iya, pasukan khususnya PDKP itu. Oh, berarti treatmentnya ada treatment khusus, pelatihan khusus. Iya, pelatihannya itu 3 bulan. 3 bulan. Lumayan lama itu. Lama. Itu pun setelah lulus dia nggak boleh langsung pegang. Jadi masih tandem dulu. Oh, gitu. Jadi kayak asisten gitu ya, mengawasi, cari pengalamannya dulu. Ya, kita dulu waktu menuju sentuh langsung ini ya. Dulu kan berjarak namanya, berjarak itu masih pakai tongkat. Iya. Itu kan pasti lama ya. Pasti lama, terus alat-alatnya beda. Ini kan langsung. Nah itu dulu dirut kita Pak Dahlan Iskan pertama kali ngikutin pekerjaan sentuh langsung. Jadi kita melakukan kayak defile lah gitu kan di Senayan, Jakarta. Terus kita buat jaringan 20 kV di Senayan itu. Nah, Pak Dahlan Iskan itu nyentuh, dipandu dengan senior PDKB kita. Jadi Pak Dahlan nyentuh langsung. Jadi maksudnya orang awam itu bisa melakukan itu dengan ya udah di briefing, terus ada pendampingnya gitu. Tapi kalau yang ini ya udah pasti tim khusus ya. Artinya ingin ke pekerjaannya dengan segitu besarnya voltasenya aman gitu ya. Yes. Oke. Gitu. Selain itu Pak, untuk peralatan tambahan kalau kita lihat kan ada voltase bergerak, UPS bergerak itu kan, trafo bergerak, unit bergerak. Itu wilayah Kalsel-Teng ada berapa Pak? Dan biasanya dipakai untuk apa sih itu Pak? Jadi gini, kita mempunyai 7 mobil crane, 42 genset, 58 UPS yang tadi saya ceritain, 29 unit gardu bergerak, dan 3 unit kabel bergerak. Jadi itu dipergunakan apabila ada kegiatan khusus. Misalnya presiden datang, menteri gitu ya, atau pejabat-pejabat yang tidak mungkin terganggu aliran listriknya. Oke. Jadi itu yang dipasang. Artinya selalu banyak opsi untuk memastikan keandalan di setiap waktu dan momen, Pak ya. Event nasional, mungkin olahraga, PON mungkin ada di sini. Kita siap menjaga keandalan. Ya, kalau tidak salah, kami 2 tahun yang lalu ada event juga Perwanas, Pak.
Pekan Olahraga Wartawan Nasional di Ya. Banjar juga itu juga ada tim khusus sih Pak, Ada yang standby. Ada standby di situ untuk Jaga. mengoperasikan peralatan-peralatan tadi. Siap. Kemudian Pak, untuk di wilayah Kalsel ini distribusi listriknya seperti apa nih Pak? Artinya putaran distribusinya gitu. Jadi gini. Dari pembangkit ini. Jadi kalau dari pembangkit itu kan dinaikkan tegangannya menjadi 150 kV, ya kan? Nah, nanti diturunkan lagi di gardu induk. Gitu. Di gardu induk itu ada trafo penurun tegangan dari 150 ke 20. Itulah yang dinikmati oleh pelanggan. Jadi pelanggan kita itu ada 3 segmen tegangan, yaitu tegangan tinggi yang 150 yang saya sampaikan tadi, terus tegangan menengah 20 kV, dan tegangan rendah yang teman-teman yang mungkin di sini itu. Nah, batasan daya untuk tegangan menengah itu di atas 200 kVA itu udah dilayani tegangan menengah. Karena kalau dilayani tegangan rendah udah terlalu banyak trafo yang kita pasang di situ. Kategorinya Pak mungkin yang kelas menengah 200 kVA ke atas. Untuk maksud pelanggannya Pak. Siapa pelanggan? Oh, banyak. Siapa saja boleh. Baik pelanggan bisnis, pelanggan rumah tangga mungkin juga ada itu. Jadi siapa saja boleh, mau pelanggan TM, mau rumah tangga, pelanggan bisnis, industri boleh. Tergantung kebutuhan di rumah ya. Ya, gitu. Nah, ngomongin pelanggan Pak, ini di wilayah Kalselteng dengan jumlah penduduk sekian ini Pak, berapa jumlah pelanggannya? Betul. Karena kalau kita lihat, apakah sesuai ini yang paling banyak ini pelanggan rumah tangga atau seperti apa? Untuk Kalselteng itu pelanggan kita itu 2,5 juta. 2,5 juta. Dan terus bertambah, pasti terus bertumbuh Pak ya? Tumbuh, ya. 2,5 juta kita Pak. Nah paling besar itu ya emang saya sampaikan tadi di Banjarmasin, 800.000 pelanggan. Gitu. Lumayan. Berarti kalau pertumbuhan itu didominasi dari perumahan atau seperti apa? Untuk jumlahnya ya? Oh jumlahnya, ya pasti perumahan R1. Loh KW-nya terbesar itu di rumah tangga loh. Bukan di pelanggan KTT. Jadi justru di pelanggan rumah tangga, makanya teman-teman kita layani dengan baik itu pelanggan-pelanggan rumah tangga juga itu. Paling banyak Pak. Iya, paling cerewet juga Pak. Iya. karena kami kan ada di grup juga Pak, di grup ada 2. Saya ada di grup PLN di UP3 dengan Humas, kemudian ada juga di grup warga Pak. Jadi ketika ada mana nih PLN Pak, ya saya teruskan aja ke grup sebelah Pak. Pak, ini info dari masyarakat, ini teman-teman, mohon pencerahannya ya, minimal edukasinya kenapa dan estimasinya gitu kan. Ya. Kita sampaikan lagi Pak. Jadi gini kan kita itu ada gangguan sementara itu maksudnya di bawah 5 menit. Betul. Terus atau yang lama lah gitu ya. Bisa jadi di sisi pembangkit atau transmisi itu lama karena cakupannya luas kalau udah bicara transmisi dan pembangkit gitu ya. Kalau distribusi itu kan bisa dilokalisir mungkin di salah satu penyulang atau apa. Nah itu biasanya kita itu kendalanya itu di pohon gitu ya. Tanaman-tanaman warga gitu kan. Nah kalau bolehlah maunya ada pohon di situ, kita diizinkan untuk nebang pohon itu supaya nggak menyentuh ke jaringan. Nah itulah, ya itu tadi kalau sentuh pohon itu ground kan, di grounded. Nah itu gangguan itu. Nah, itu yang sementara reclose. Jadi pada saat kesentuh dia gangguan, terus masuk lagi setelah beberapa detik gitu kan. Oh yang padam gitu biasanya? Iya, itu cepat itu. Nah, itu kita pengen ya informasi ke warga-warga yang memiliki pohon gitu ya. Memang kalau gitu kan agak susah itu kalau maunya nggak mau ditebang gitu Pak. Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Iya itu. Saya kemarin ada juga ngobrol tuh Pak dengan teman PLN di wilayah Palangkaraya. Saya coba sampaikan, Pak,
mohon izin informasi ini ada pohon potensinya kok kelihatan nih, ini kelihatan mata aja Pak, saya nggak teknisnya gitu kan, kelihatannya sudah nempel gitu Ya, kan, apalagi kena angin kan gitu, karena nempel nempel, dia. ini nggak di ini kah Pak gitu kan. Nah, itu sudah saya ini kan Mas, tapi yang punya belum itu kami bingung Mas, minta tolonglah ya. Nah gitu akhirnya Pak. Iya, itu masalah-masalah gitu itu. Nah, selain itu yang bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita kendalikan itu binatang. Itu ya. Ada juga Pak. Ada monyet, tupai, itu paling sering itu. Dia naik ke atas jaringan itu. Ya karena ada pohon kan. Pohon mungkin lompat ke situ dia gitu kan. Nyetrum itu Pak. Nyetrum. Jadi tadi yang gangguan mungkin sebentar doang. Gitu. Okay. Kan kalau secara umum kan gangguan ada yang terjadwal tuh Pak, bukan gangguan yang mungkin pemeliharaan. Oh iya, pemeliharaan namanya. Tapi biasanya itu tengah malam. Biasanya kalau di info kami itu dapatnya tengah malam ya, orang-orang waktu tidur gitu. Tapi kalau untuk besok paginya tetapi iya, mungkin malam itu. Tidak harus hari ini Pak, biasanya ada yang 3 hari sebelumnya. Ya. Untuk ngisi tandon air. Betul. Gitu kan. Kalau dulu Pak, mohon izin ini cerita sedikit ya. Waktu saya pertama kali kesini itu sering biarpet Pak. Wah gitu kan, tiba-tiba di kantor ngetik mati gitu kan. Tiba-tiba sore mati. Tapi alhamdulillah. Itu pemadaman bergilir mungkin waktu itu ya. Iya Pak, dulu masih yang defisit. Tapi ya, alhamdulillah defisit. Sekarang kesini Pak tidak pernah biarpet lagi Pak. Dan luar biasa perkembangannya ya. Dulu sempat mikir juga Pak, ini kapan ini normalnya di Kalimantan ini kan. Biasanya kan waktu di kampung Pak nggak pernah gitu kan, normal-normal aja tuh, paling gangguan kayak pohon tumbang itu kan. Kalau di sini awal-awal biarpet, sekarang alhamdulillah sudah aman Pak. Ya alhamdulillah. Ya makanya kami juga mengapresiasi PLN. Terima kasih. Karena sudah kayak pasangan Pak, kalau nggak ada pusing kami Pak. Tidak ada duanya sudah Pak. Semua tergantung saling bergantung. Betul. Mungkin Pak ini di hari pelanggan ya rasional ada surplus untuk masyarakat atau bahasanya ya. Oh iya. Betul, ini gimana nih Pak? Ini kan. Jadi gini. Pelanggan kita di HPN ini ya. Iya. Nggak kurang-kurangnya PLN itu memberikan keringanan lah dalam tambah daya kalau nggak salah ini ya. Tambah daya. Jadi namanya culture. Ya. Kado listrik ceria. Ya. Oke. Jadi diskon tambah daya 50%. Untuk pelanggan satu fasa. Apa ya. itu Pak? Jadi pelanggan satu fasa ya dayanya 450 sampai dengan 5.500. Gitu ya. Jadi periode promonya itu tanggal 4 sampai dengan 17 September 2025. Gitu. 17. Ya. Jadi dayanya yang 450 sampai 5.500. Jadi banyak 450 ke 1.300 atau 2.200 atau bahkan sampai 5.500 kita lain. Kalau misalkan dari 5.500 ke atas? Belum ada masih. Berarti maksimal ke 5.500. Oke, siap. Nah, untuk syaratnya Pak, mungkin jadi gini, gimana prosesnya? Ya, tambah daya bisa pakai PLN Mobile, gitu kan? Atau ke kantor ULP. Tapi dengan PLN Mobile itu bisa mewakili pelanggan, nggak perlu datang ke kantor. Kemarin saya juga melayani sebagai bagian dari pelanggan nasional itu seluruh direksi turun ke lapangan. Ya kan? Turun? Iya. Jadi saya kemarin ke salah satu ULP kami di Banjarbaru. Membantu pelanggan tadi yang pelanggannya gangguan. Nggak usah kesini, udah pakai PLN Mobile dilihat, oh udah cepet datang. Tambah daya juga demikian pakai PLN Mobile. Artinya sebentar aja. Memanfaatkan layanan digital juga Pak. Iya, betul. Itu salah satu super app kami di PLN karena membantu sekali teman-teman pelanggan itu nggak perlu datang ke kantor untuk melihat kondisi. Makanya kalau gangguan mana yang dipadam atau apa tahu di situ. Nah, SOP-nya untuk misalkan dari saya pengajuan nih misalkan Pak hari ini per kliknya nih SOP-nya ada. Insya Allah 1 hari itu, cuman ganti MCB doang itu.
Kita udah lengkap. Itu masuk material distribusi utama MCB. Oke, oke. Untuk kegiatan ini PLN sudah menyediakan jadi sampai 5.500. Untuk kuota di wilayah Kalsel Pak untuk program ini Nah, kuota. apakah Kayaknya nggak ada kuotanya. pokoknya mau Bebas. Bang tadi kan saya Nggih. sampein sampai berapa dulu? 120 MB kita. Itu kecil Mas, 5.500 itu pokoknya siap. asal ada NCB-nya. Ya, betul. Insya Allah teman-teman adalah Ada. P3, semua P3 Kalsel ini. Sambil diminum Pak, ada Nggih, kopi, ada air putih. Saya juga ikut ngopi nih. Sudah bisa langsung diminum kopinya Pak. Nggih. Lanjut lagi Pak izin. Nggih. Mungkin di hari pelanggan ini mungkin nanti ada tambahan apa di kantor pelayanannya, pakai baju khusus atau seperti apa mungkin Pak, untuk artinya lebih Mungkin dekat dengan kita masyarakat. menggunakan ya kayak gini, kayak saya ini pakai batik. Oh, batik Kalteng. daerah. Nggih. Iya dah. Terus dihias lah untuk menerima pelanggan kalau mau pengen hadir ke kantor gitu, datang. Oke. Gitu Mas. Di hari pelanggan ini lagi Pak, mungkin dari pelanggan, pertanyaan yang terakhir, apa yang pengen disampaikan Pak untuk pelanggan-pelanggan PLN setia ini Pak? Oh nggih. Jadi untuk pelanggan PLN ya, silakan memanfaatkan momen Hari Pelanggan Nasional. Nggih. PLN mengeluarkan program kado listrik ceria. Nah, pernah Oke. dengar lagu September Ceria tuh? Nah, ini Pernah, pas Pak. ini momennya ini. Bisa Jadi dinyanyikan kado itu Pak. listrik ceria ya. Kado listrik ceria. Teman-teman pelanggan bisa menggunakan PLN Mobile. Kalau yang belum silakan download PLN Mobile. Dan di situ banyak informasi terkait program-program PLN Nggih. untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Mas Oke. Andika. Nggih, Itu. siap-siap. Ada satu harapan sebenarnya Pak. Mungkin di tahun depan ya, menyangkut hari pelanggan, kalau memang bisa sih ada diskon untuk penggunaan sih Pak. Oh, kayak Ya, kemarin yang seperti kemarin. Januari betul. Februari itu ya. Oke. Itu yang menikmati, saya juga menikmati soalnya Pak. Ya, mudah-mudahan gini. Ya, PLN itu kan memang benar BUMN. Betul. Tapi BUMN yang disubsidi oleh pemerintah. Iya, betul. Jadi setiap tingkah laku PLN itu masih dipantau pemerintah dan harus seizin pemerintah. Gitu kan. Pokoknya harus sowan. Ya, contoh kayak memberikan diskon. Nggih. Nah, karena PLN itu disubsidi, kalau diskon kan siapa yang ngasih subsidi Subsidinya, diskon? pertanyaannya gitu. Nggih. Akhirnya pemerintah setuju, dikasihlah bulan Januari Februari. Mungkin banyak isu-isu, wah itu bulan apa Juni atau apa ada lagi. Iya, betul. Nah itu tolong diperhatikan, banyak hoax yang Nggih. muncul gitu ya. Memang dari Kementerian Keuangan itu kan memantau anggaran kan. Betul. Ya kita tahulah gimana kondisi negara kita seperti apa. Tetap PLN itu memberikan pelayanan terbaik. Siap. Walaupun disubsidi, walaupun apa, PLN dan pemerintah tetap memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Oke, siap-siap. Pak izin sebenarnya tadi pertanyaan titipan dari beberapa warga Pak menanyakan saya, Mas, ini kan nggak ada lagi kah diskon lagi, lumayan nih katanya. Yang biasa kita sebulan 300.000, 500.000 kan bisa sampai 2 bulan gitu kan. Coba Bang kalau ketemu PLN tanyakan. Ya nanti itu mungkin bagian dari harapan bukan di wilayah Kalsel Betul, ya, betul. seluruh Indonesia menanyakan itu. Karena memang Jadi nanti tunggu saja apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita jalankan. ya harus Semua itu untuk rakyat. betul. Presiden Prabowo kan pasti ngomong kayak gitu. Semua yang kita lakukan harus untuk rakyat. Betul. Makanya Pak kalau saya ngomong bisa nggak percaya. Coba deh saya tanyakan dulu, meskipun saya jawabannya ya harus pemerintah, tapi lebih baik saya tanyakan dulu deh gitu kan. Lebih diplomatis Pak. Terakhir Pak, ada yang menarik juga menurut pantauan saya sebenarnya. Di wilayah Kalsel dan Kalteng ini kan masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau listrik nih Pak.
Eh, target dari PLN wilayah Kalsel-Teng sendiri, Pak. Untuk program ini seperti apa, Pak? Target seluruhnya teralih listrik seperti apa, Pak? Untuk apa, Lisdes ya? Oke, betul. Oh, Maksud jadi- listrik desa dan lain. Jadi rasio Lisdes kita itu sekarang kan udah 98-99%. Nggih. Nah, untuk Kalimantan Tengah itu yang paling banyak gitu ya. Betul. Kita kalau sesuai dengan program PLN dengan pemerintah itu Kalteng itu sekitar 200-an desa lagi, dan untuk Kalsel itu sekitar berapa ya, 9 atau 16 desa lagi. Tinggal sedikit di Kalsel. Nah, insya Allah Kalsel-Teng ya, Nggih. itu di 2027 lah udah 100% gitu. Oke, siap. Mungkin Pak, dukungan apa yang bisa diberikan masyarakat, Pak? Kalau pemerintah kan mungkin lebih jelas ya dukungan, tapi masyarakat yang istilahnya jalurnya ke PLN ke sana, itu Oh kan iya, perlu peran aktif juga itu, Pak. Iya. Jadi, seperti apa itu? jadi ada yang melewati lahan warga. Betul, Ya. mungkin ada kayak Ya balik. mohon dukungannya di situlah. Kita kan untuk jaringan ini pasti di atas tanah ya. Nggih. Gitu ya, di atas tanah, melewati kebunnya warga Nggih. atau melewati kebun apa nasionalnya apa? Kehutanan lah, Iya, wilayah kehutanan. wilayah gitu. hutan, Wilayah kemudian hutan. bisa berkebun. Padahal yang dilayani itu di sebelah sana ya kan? Betul. Ya harus lewat sini. Kalau Kalteng Nah memang kalau seandainya diputer, wah biaya investasinya mahal. Gitu. Ya, itu emang dukungan kita untuk PLN yang dibutuhkan, yaitu lahan warga yang dilewati untuk jaringan PLN. untuk berapa meter biasanya rasio aman, misalkan kalau ada pohon atau sebelah pohon nanti jarak dari Jadi titik gini, yang kanan kiri Kan gitu, Pak. kita mengikuti jalan ya, jalan pemerintah. Nggih. Itu berapa meter dari jalan kita taruh di situ. Gitu. Nah tingginya itu sekitar 12 meter tiang listriknya itu. Oke. Nah itu pohon-pohon apa kayak sawit Betul, atau apa itu kan menjulang tinggi itu. tinggi tuh. Nah itu makanya dipangkas daunnya kan gitu ya. Iya. Kan nggak mangkas pohon ya, daunnya saja gitu supaya dan bisa lewat di situ. Gitu. Jadi lebih ke dukungan seperti itu, Pak ya. Nggih. Simple Ya, tapi itu itu saja. justru Nggih. bermanfaat untuk pekerjaan kewajiban PLN untuk melistriki desa, kemudian manfaatnya untuk masyarakat setempat, Pak ya. Siap, Pak. Sebenarnya masih banyak, Pak, yang pengen saya tanyakan, pengen saya obrolkan, tapi karena keterbatasan Yeah. waktu, Nanti to be continue deh. siap. Sebelum mengakhiri, Pak, apakah mungkin bisa disampaikan, Pak, pesan-pesan khusus untuk pelanggan dari kalangan berbagai kalangan, Pak, pelanggan PLN sendiri, Pak? Oke, terima kasih Mas Andika. Jadi untuk seluruh pelanggan PLN di Kalsel-Teng, gunakanlah listrik dengan bijak, gitu ya. Jadi listrik itu dirasakan sangat bermanfaat sekali. PLN akan selalu memberikan yang terbaik lah untuk pelanggan. Ya. Jadi kalau mamanya ada keluhan dan lain sebagainya, bisa melalui aplikasi kami PLN Mobile, gitu ya. Terus atau bertemu dengan teman-teman di unit layanan pelanggan kita yang tersebar di wilayah Kalsel-Teng. Oh iya, kita ada ini apa? Kan sudah musimnya mobil listrik nih. Oh betul, Pak, SPKLU. Ya, SPKLU. Ada yang tertinggal di Palangkaraya. Nah, SPKLU hampir semua PLN unit sampai ULP itu ada SPKLU. Okay. Jadi teman-teman atau pelanggan PLN yang pengen membeli mobil listrik udah jangan ragu-ragu lagi. Siap. Jadi maunya dari Banjarbaru ke Palangka itu udah aman lah, gitu kan. Oke. Apalagi ke paling jauh Pangkalan Bun ya. Betul, Bang. Nah itu ada itu di Sampit, gitu ya. Karena jarak jangkauan mobil kan udah di atas 300 ya. Betul. Ya kita insya Allah jarak antara ULP itu mungkin bisa dijangkau sejauh itu. Cas gitu kan.
Apalagi kalau udah masuk kota di sini udah banyak. Gitu. Layanan 24 jam. 24 jam. Oke, Betul siap. sekali. Yang penting itu, Pak. Gitu. Kita paling ujung di Sukamara itu. Saya tanya Ya, teman-teman ada nggak yang ngecas di sini? Nggak ada Pak, tapi udah kita siapin aman di sini Pak gitu. Oke, Soalnya kan paling ujung tuh Betul, Sukamara Pak, tuh. paling ujung. Oke. Oke Mas Andika. Oke, terima kasih Pak sekali lagi Ya. Pak atas kedatangan Pak Iwan dan tim. Kita berharap dan berdoa PLN sukses Amin. Eh, Terima kasih. terus melayani masyarakat Indonesia, menjadikan masyarakat lebih mudah dalam menjalani sisi kehidupannya Pak. Iya, Oke, terima kasih Pak. terima kasih. Para kawal-kawal antara Kalteng, cukup sampai di sini ngobrol-ngobrol singkat kita dengan Pak Iwan GM PLN UID Kalteng. Sampai jumpa lagi di Bara Kalteng berikutnya. Makasih. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.